Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin resmi jadi pelindung suku lembah dan berkultivasi di belakang gunung tersebut, di sini tuh kakek Hua khawatir dengan keadaan Wang Lin tuh. Karena udah 3 bulan lamanya dia nggak keluar dari tempat pengasingannya. Saat itu Wang Lin sedang bikin bendera jiwa untuk para penduduk suku, di mana Wang Lin akan mengandalkan kekuatan siluman agar bisa dipelajari penduduk tersebut. Setelah Wang Lin berhasil menciptakan bendera jiwa dengan kekuatan siluman, dia pun menulis berbagai tahap cara mempelajari bendera jiwa tersebut ke dalam token giok agar bisa dipelajari para penduduk. Walau lebih lemah dari panji jiwa, tapi setidaknya bisa melindungi orang-orang dari serangan musuh. Setelah itu kakek Hua pun dipanggil untuk mempelajarinya, tapi kakek Hua tak bisa melihat tulisan dalam token tersebut. Wang Lin yang saat itu merasa keheranan kenapa kakek Hua tak bisa melihat tulisan dalam token giok itu. Di sini Wang Lin pun membersihkan meridian kakek Hua yang sebelumnya tersumbat tuh. Dengan begitu kakek Hua pun mulai bisa menggunakan kekuatan spiritual. Kemudian kakek Hua pun diminta Wang Lin untuk ngajari pemuda di suku sana agar belajar bikin bendera jiwa dan berkultivasi pula. Esok harinya para penduduk suku lembah yang membawa hasil buruan siluman mereka untuk diambil kulitnya, kini kakek Hua pun ngajarin mereka cara membuat bendera jiwa dari kulit para siluman itu, sekaligus ngajarin mereka pula untuk berkultivasi menggunakan kekuatan spiritual. Sedangkan Wang Lin dia mulai memurnikan kristal siluman yang dia dapat sebelumnya, apakah kristal tersebut punya kekuatan siluman yang besar. Wang Lin yang cukup kecewa dengan kekuatan siluman yang dia dapat benar-benar dikit banget, karena kekuatan siluman itu tuh setara ranah pembangunan fondasi doang. Beberapa hari kemudian, Shishan yang saat itu jadi pemuda pertama yang berhasil menyempurnakan bendera jiwa sampai ke tahap udah siap menerima jiwa siluman. Yang ternyata si Shishan juga secara beruntung udah punya jiwa siluman yang kuat tanpa sepengetahuan kakek Hua. Shishan yang saat itu memanggil jiwa siluman singa terbang miliknya itu di hadapan semua orang, seketika kakek Hua kaget banget tuh. Kenapa Shishan punya jiwa siluman sekuat ini? Kata Shishan, dia kemarin iseng-iseng memanggil jiwa siluman yang udah mati di hutan dan beruntung banget kalau jiwanya belum lenyap. Namun jiwa siluman singa terbang itu malah lepas kendali karena Shishan masih belum cukup kuat. Kakek Hua yang berusaha melawan jiwa singa terbang itu dengan burung elang miliknya di sana, tapi sayangnya jiwa elang milik kakek Hua tuh kalah kuat jauh. Untungnya Wang Lin datang tepat waktu dan menghentikan jiwa singa terbang itu, dan seketika langsung memasukkannya secara paksa ke dalam bendera jiwanya Shishan.
Di sini Wang Lin menaruh harapan besar kepada Xishan karena kalau dilihat dari bakatnya sih, Xishan ini bisa jadi kuat banget asal dapat bimbingan yang tepat. Beberapa hari kemudian, kakek Hua yang melapor kepada Wang Lin kalau dari semua pemuda di sana hanya Xishan aja yang paling kuat. Di sini kakek Hua berencana mau ngajak para pemuda untuk berlatih di luar suku agar bisa lebih kuat secara maksimal. Mengingat serangan para gerombolan siluman saat bulan purnama tuh makin kuat banget. Maka dari itu para penduduk harus bisa bertahan apapun yang terjadi. 其余大多数人都还在上仙，谷内族人共与其等着被动挨打，不如主动出击，是要不太平了。 Wang Lin yang membiarkan mereka pergi kemana aja karena teknik yang diajarkan Wang Lin udah sepenuhnya jadi milik mereka. Di sini kakek Hua membawa semua pemuda suku lembah pergi ke suku Gua untuk menaklukkan suku tersebut. Dan ketika suku Gua berhasil dikalahkan, mereka pun dibawa ke suku lembah untuk jadi bagian dari suku lembah dengan cara minum racun siluman pelupa ingatan. 炼魂之术授予你等，可那里是另一部族。 Para penduduk suku Gua yang sekarang resmi jadi anggota suku lembah, hal itu pun membuat Wang Lin cukup senang karena orang-orang yang selamat bisa saling melengkapi dan melindungi satu sama lain. Kemudian Xishan pun memberikan kristal siluman milik suku Gua tadi, di mana Wang Lin pun memberikan teknik tahap lanjut bendera jiwa dengan harapan agar Xishan bisa melindungi suku lembah. 身后部族壮大，也有更多。 如此一来，却对此地之人有奇效。这是晚辈在对方部落内找到参见上仙。 Beberapa minggu kemudian, Xishan yang memimpin regu untuk mencari member baru dari suku lain. Di sini tuh Wang Lin ada firasat buruk. Dan benar aja, setelah waktu berlalu selama 3 bulan dan Xishan pun belum balik juga, hal itu pun membuat kakek Hua makin cemas. Kemudian ketika Xishan balik-balik dengan kondisi terluka parah, hal itu pun membuat Wang Lin ikut panik juga. 看来这一步走。 13那队人。 Wang Lin yang melihat meridian Xishan mengalami kerusakan yang sangat parah, dia pun segera memberikan pertolongan pertama dulu. Setelah sadar, Xishan pun bercerita jika kelompoknya tuh diserang oleh suku air surgawi karena mereka tertarik dengan bendera jiwa. Bahkan semua teman-teman Xishan dihabisi mereka karena kultivator suku air mau Xishan balik untuk ngasih info itu ke Wang Lin. 经脉尽，带头的那个白衣老者袭击了同行的敌，怎么回事？ Wang Lin yang saat itu mau OTW ke suku air tapi diperingatkan oleh kakek Hua karena suku air sendiri sih punya formasi pelindung yang kuat banget, mengingat mereka bisa bertahan ratusan tahun dari gelombang para siluman. Kemudian Xin pun beralih ke tempat suku air di mana Xiao He selaku kepala suku, dia pun meminta rekannya yang bernama Zheng Wei agar tak mengganggu orang dari suku lembah. Bisa aja ada orang kuat di balik suku lembah itu. 都无人可以撼动风，他们盘踞在一处上古阵法之部落，那是天妖城外最强的。上仙小心！何以将军麾下杀你们族，有了他修为。 Zheng Wei yang saat itu hanya pengen tahu siapakah orang kuat di balik suku lembah yang mampu menciptakan bendera jiwa. Rencananya sih dia mau mencuri teknik bendera jiwa milik Wang Lin secara penuh. Di sini ketika Zheng Wei menyombongkan kekuatannya yang berada di ranah Nasan Soul itu, Wang Lin pun datang sambil nyuruh kepala suku air untuk keluar.
selagi Wang Lin masih berbaik hati mengajak untuk bicara baik-baik. 若是那人真有本事，族长，你老功法带回，我明日便去一趟那个小山谷。除了，何况我天水部落。 Xie Hao dan Zheng Wei yang saat itu keluar menemui Wang Lin tapi masih berada dalam formasi pelindung. Di sini Zheng Wei tuh nyuruh Wang Lin memberikan teknik lengkap bendera jiwa yang dia berikan kepada Xishan. Namun karena Wang Lin menolak untuk nurutin kemauan Zheng Wei, Wang Lin pun mengeluarkan kapak kuno milik leluhur klan iblis raksasa untuk menghancurkan formasi pelindung suku air. 你若要兴师问罪，便自一 外来者。 Wang Lin yang ditertawakan oleh Zheng Wei kalau kultivator dunia luar yang ranahnya perubahan jiwa tapi tak mampu menembus pertahanan formasi pelindung suku air. Di sini Wang Lin menganalisa formasi tersebut nih. Namun karena formasi itu makin lama makin keras dan udah berumur ratusan tahun pula, Wang Lin pun memutuskan untuk ambil tindakan lain, di mana Wang Lin mencongkel bagian bawah suku air itu untuk dibawa pulang beserta tanahnya. 莫要在这里丢人现眼！父劝你，还是立刻滚开！也绝不是你可以。此次吸收外来攻击，化为。 Wang Lin yang saat itu mengangkat seluruh suku air beserta tanah yang jadi pijakannya pula. Di sini Xie Hao auto keringat dingin tuh. Karena keangkuhan Zheng Wei menyinggung Wang Lin, maka penduduk suku air jadi kena imbasnya. Kemudian saat Wang Lin sampai di suku lembah dan bikin kaget orang-orang di sana, Wang Lin pun mengeluarkan jiwa leluhur sekte pemurnian roh untuk melebur jiwa penduduk suku air dari luar. 这是个疯子！ 倒是简单的很，需要些时日。 Wang Lin yang memberi waktu Zheng Wei selama 7 hari, kalau dia nggak keluar maka nyawa penduduk suku air tuh bakal lenyap. Di sini Xie Hao pun nyuruh Zheng Wei untuk bertanggung jawab tuh, karena kesombongannya itulah yang membuat situasi suku air jadi terancam. Di sini Zheng Wei yang nurutin perintah Wang Lin dan keluar dari formasi pelindung. Wang Lin pun langsung menghabisinya dengan satu kalimat doang, karena dia masih berani mau melawan. 倒是你天水部落，是你若坚持不住，我要牵连无辜！你不够资。上先生。 Wang Lin yang meminta Xie Hao untuk membuka formasi pelindung suku air karena dia nggak akan menyakiti mereka. Di sini seluruh penduduk suku air tuh disuruh gabung jadi satu dengan suku lembah. Kemudian kakek Hua pun bertanya apakah Wang Lin bersedia memberikan nama suku baru sebagai tanda awal kehidupan baru. Di momen ini Wang Lin pun memberi nama suku tersebut sebagai sekte pemurnian roh karena dia ingin mewujudkan cita-cita leluhur Dutian. 接收新族人，打开阵法，全仰仗上仙神威，不足。 Wah, entah kenapa episode kali ini tuh enak banget. Dari Wang Lin jadi pelindung suku air, sampai Wang Lin berhasil bikin sekte pemurnian roh yang baru. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, bye-bye.